Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Tapi ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, kita masih kembali dipertemukan oleh Allah taala ya, dalam keadaan yang berbahagia insyaallah ya, dalam keadaan lapang, berkecukupan ya, dalam limpahan nikmat karunia-Nya. Mudah-mudahan Allah ya selalu menjaga kita dalam kebaikan, dan kita juga ya bermohon pada Allah supaya Dia menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Ya, pandai bersyukur atas nikmatnya. Tidak gampang ya untuk menjadi orang yang bersyukur. Itu anugerah ya dari Allah, dan makanya Dia di samping usaha ya kita wajib meminta, memohon pada Allah untuk dijadikan hamba-hamba yang tahu diri ya, atas nikmatnya, karunia-Nya itu, dan pandai yang membalas budi ya, bersyukur atas karunia tersebut. Baik, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang salat Id. Insyaallah Ahad pekan depan ya kita akan melaksanakan salat Idul Adha. Jadi ya pembahasan kita kebetulan saja ini, karena materinya sudah kebetulan sampai di bab ini atau di pembahasan ini, yaitu salat Al-Aidain, ya, salat Id, Idul Adha atau Idul Fitri. Ini tidak pernah sempat kita bahas kalau di Idul Fitri ya, karena Ramadan pasti libur. Ya, jadi tidak ada salahnya kita sebutkan di sini. Apa hikmah ya dari disyariatkannya dua Id ini? Ya, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kaum itu, setiap bangsa itu memiliki satu hari yang di hari itu mereka akan berbahagia, ya, bersenang-senang, memakai pakaian yang terbaik, ya, keluar bergembira ya, bersama. Dan itu umum ya, sudah turun-temurun ya, di setiap bangsa, di setiap umat. Bahkan di satu bangsa kadang memiliki beberapa perayaan. Ya, beberapa perayaan. Kalau di Indonesia, aduh lebih parah lagi. Ya. Katanya yang bikin orang Indonesia itu tidak pernah kaya-kaya, terlalu banyak perayaannya, ritual, ya, tradisi-tradisi yang dirayakan. Lahir dirayakan, ya. Masuk TK dirayakan juga, begitu kan? Belum lagi acara-acara keagamaan, ya. Mati juga dirayakan. Sudah mati, ya, dirayakan juga, ya. Ada haulnya, ya, tahlilan dan segala macamnya. Nah, ini yang bikin bangkrut umat nampaknya, ya. Karena setiap perayaan butuh biaya, ya. Ala kulli hal, ya, yang kita ingin sebutkan di sini, ya, setiap bangsa, setiap umat memiliki itu yang namanya perayaan-perayaan itu. Dan begitu pun dalam Islam. Disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa li ahli al-Madinah yawmani yal'abuna fihima fil jahiliyah. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Sementara mereka penduduk Madinah itu memiliki 2 hari, ya, ingat 2 hari yang mereka bermain-main pada 2 hari itu di masa jahiliyah. Bermain-main maksudnya bergembira, ya, bersenang-senang. Faqal, maka beliau pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, qadimtu alaikum wa lakum yawmani tal'abuna fihima fil jahiliyah. Ya, saya datang pada kalian dan kalian memiliki 2 hari yang kalian bersenang-senang padanya di masa jahiliyah. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Nah, perhatikan ini. Dan sungguh Allah telah menggantikan 2 hari itu dengan yang lebih baik. Ya, dengan dua hal yang lebih baik, 2 perayaan yang lebih baik. Apa itu? Yaumun Nahar wa Yaumul Fitr. Ya, hari An-Nahar. Apa itu hari An-Nahar? Idul Adha. Ya, An-Nahar maksudnya menyembelih. Iya. Jadi Yaum An-Nahar, kemudian Yaum Al-Fitr. Yaum Al-Fitr maksudnya hari berbuka setelah sebulan penuh berpuasa. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ahmad dan lain-lain. Nah, ini ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya. 2 hari yang kata Rasul Allah telah menggantikan
dua yang mereka rayakan dulu itu dengan dua yang lebih baik. Ya, dengan dua yang lebih baik. Jadi ini datang dengan syariat Allah, ya, dengan ketetapan Allah Ta'ala. Dan dia yang pilihkan untuk kita, untuk hambanya. Jadi perhatikan ini, pilihan Allah itu tidak bisa digantikan oleh buatan-buatan manusia. Baik, tidak bisa digantikan oleh buatan-buatan manusia. Ya. Jadi dia tidak pilihkan untuk umat ini kecuali yang terbaik, ya, kecuali yang terbaik. Dan itu dua perkara ini datang setelah kaum muslimin melakukan dua ibadah yang besar. Ya, Idul Fitri setelah mereka melaksanakan saum, ya, selama sebulan. Kemudian Idul Adha itu dirayakan ya setelah para haji itu melaksanakan ibadah mereka. Ya, dan disyukuri di seluruh dunia. Walaupun yang melaksanakan ya cuman mungkin 2-3 juta orang ya setiap tahunnya sekarang. Tapi ya sebagai wujud kegembiraan, kebahagiaan, Allah wajibkan itu untuk seluruh kaum muslimin, ya, untuk seluruh kaum muslimin. Ya, mereka memuji Allah Ta'ala setelah ya sebagian dari hamba-hambanya melaksanakan haji tersebut. Karenanya tidak pantas ya sekali lagi seorang muslim menganggap bahwasanya ada yang lebih baik daripada ini, atau dia menganggap bahwa dia lebih memperhatikan perayaan yang lain daripada dua hari raya ini. Itu perayaan-perayaan seperti Maulid, Isra Mi'raj, ya, dan lain-lain. Apa mau disebut itu? Hari raya? Iya, sama saja. Ya. Karena hari raya itu kalau dalam bahasa Arab disebut Id. Ya, kenapa disebut Id? Karena dia selalu berulang, ya, dirayakan berulang-ulang setiap tahunnya, selalu kembali dan dirayakan. Nah, jadi perayaan yang konsisten itu setiap tahunnya itu disebut Id. Nah, karenanya kalau ada orang yang merayakan seperti Maulid, ya itu menambah suka atau tidak suka. Bahkan di sebagian daerah itu lebih agung nampaknya daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Di sebagian daerah sih Maulid Nabi itu, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, itu mereka rayakan selama sebulan. Ya, selama sebulan. Ya. Saya dengar dari seorang bapak, ya, dan di daerahnya, saya tidak usah sebut daerahnya di mana, sudahlah, ya. Jadi kalau sudah masuk Rabiul Awal, ya mereka sudah rayakan itu sebagai hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berganti-ganti rumah, berpindah-pindah rumah. Ya, tujuannya satu saja sebenarnya, cari makan. Ya. Senang kan? Iya, banyak makanan. Kalau seperti di Iran, yang Syiah itu, mereka setiap tahunnya ada perayaan Nairuz. Dan itu lebih semarak, ya, daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri hari libur nasional memang, tapi paling 1 hari. Tapi kalau hari raya Nairuz bisa lebih sepekan orang merayakannya. Padahal ya Nairuz itu warisannya Majusi, ini orang-orang penyembah api. Masih dirayakan di Iran sampai sekarang. Dan di Mesir itu banyak. Tapi salah satu yang paling terkenal maulidnya itu maulidnya Syekh Al-Badawi, ya, rahimahullah. Tahun 93, ya, tahun 93 kalau saya tidak salah sebut, ya, kalau saya tidak salah ingat, itu perayaan maulidnya Badawi dihadiri oleh 3 juta orang di Kairo, Mesir, ya. Hampir sama, ya, dengan orang yang berhaji. Subhanallah, ya. Ini maulidnya seorang yang mereka anggap sebagai wali. Ya Allah musta'an, ya. Nah, jadi Allah telah memilihkan dua yang terbaik, tapi di zaman sekarang kaum muslimin justru menambah yang lebih banyak lagi, ya, daripada apa yang Allah pilihkan untuk mereka. Ya Allah musta'an. Makanya ikhwan dimuliakan Allah, saudara-saudara yang berbahagia, ya, bapak-bapak yang saya muliakan, ya, berhati-hatilah, ya, dengan yang disebut bid'ah itu. Ya. Zaman sekarang ini orang beragama dengan perasaan saja. Jadi karena dirayakan banyak orang, ya orang ikut-ikutan semarak saja dan menganggap itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Padahal dalam syariat Allah itu sangat-sangat bermasalah sekali karena dia termasuk bid'ah. Baik, demikian, ya. Jadi hikmahnya itu, ya, Allah menetapkan 2 hari raya ini, itulah tradisi manusia, kebiasaan manusia di setiap bangsa, dan Allah berikan juga untuk kita kaum muslimin 2 hari raya itu, ya, dua hari raya, dan itu tidak bisa digantikan oleh yang lainnya. Baik. Sekarang kita akan sebutkan tentang hukum salat Id. Apa hukumnya salat Id? Sunnah?
Iya, kalau di kita dulu sejak SD diajarkan sunnah. Tapi ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, sholat id itu hukumnya wajib ain. Wajib untuk setiap individu muslim. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kemudian salah satu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi beliau memiliki beberapa pendapat dan ini salah satunya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan wajib ain. Ini satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat sebagian dari mazhab Malikiyah dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi dalam setiap mazhab adalah pendapatnya ya, tapi ini mazhabnya Imam Abu Hanifah, kemudian satu dari sekian pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad ya rahmatullahi alaihim. Apa dalilnya mereka? Ya, mereka berdalil dengan ya firman Allah dalam surat yang kita kenal sekali, surat Al-Kautsar ayat kedua. Allah Ta'ala mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Ya, salatlah untuk Rabbmu, Tuhanmu, dan berkorbanlah. Ya, dan berkorbanlah. Salat yang dimaksud apa? Salat Id. Ya, kemudian inhar itu menyembelih. Ya, maksudnya di waktu Idul Adha. Ini perintah kata mereka dan dia wajib, ya, tidak bisa digantikan, ya. Kemudian dalil mereka yang lain juga surat Al-Baqarah 185. Ya, Allah Ta'ala mengatakan ini ayat tentang puasa ya. Di bagian akhirnya Allah mengatakan wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Dan hendaklah kamu memuji Allah ya, pujilah Allah atau besarkan Allah, agungkan Allah 'ala ma hadakum atas hidayah yang diberikan padamu. Nah, mereka mengatakan perintah untuk bertakbir itu juga mencakup ya perintah untuk melaksanakan salat Id. Ya, karena kalau masalah bertakbir saja wajib, diperintahkan apalagi sholatnya. Ya, begitu kurang lebih. Kemudian dalil mereka yang lain juga dalam hadis. Dalam hadis sahih, Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan semua wanita dari rumah-rumahnya. Bahkan wanita-wanita yang haid sekalipun. Yang kita tahu, wanita kalau haid kan tidak sholat. Bahkan haram dia sholat. Ya. Tapi di hari Id justru beliau perintahkan semuanya keluar. Ya, kalau wanita-wanita dulu di rumah ya, tidak seperti sekarang ya. Ya, di rumah. Jadi gadis-gadis yang di pinggiran itu, kemudian wanita-wanita yang berhalangan sekalipun, ya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk datang ke sholat Id. Ya. Bahkan seorang sahabiah pernah bertanya, seorang saudari kami tidak punya jilbab. Ya, Rasul bilang carikan. Pakaikan dia jilbab dan diajak keluar. Ini coba lihat ya. Ini menunjukkan bahwasanya betul-betul penting masalah ini. Ya. Walaupun ya yang wanita-wanita haid ini tidak sholat ya. Mereka datang ke tanah lapang itu tapi tidak melaksanakan sholat. Ya, mereka hanya menghadiri keramaian ini. Ya perkumpulannya kaum muslimin ya di hari yang berbahagia itu. Ya, mereka bilang pendapat pertama ini, ya ini menunjukkan bahwasanya ya salat itu wajib. Kalau wanita disuruh keluar apalagi laki-laki. Kemudian ya alasan mereka lagi Nabi SAW itu selalu melaksanakan Id tiap tahun dan tidak pernah beliau gugurkan. Ya. Kalau tandanya itu memang sunnah hukumnya kata mereka, pasti sesekali beliau akan tinggalkan itu untuk menunjukkan bahwasanya itu wajib. Untuk menunjukkan bahwasanya itu sunnah, maaf ya. Jadi mungkin sesekali mungkin beliau akan suruh sahabat saja yang melaksanakan, saya di rumah. Tapi tidak pernah seperti itu, beliau selalu melaksanakannya. Dan lagi yang terakhir alasan mereka, hadis sahih yang pernah kita bahas dulu pekan lalu, salat itu bisa menggugurkan salat Jumat. Iya, jadi orang yang sudah melaksanakan Id, salat Id, dia boleh untuk tidak melaksanakan atau tidak mendatangi Jumat. Dan riwayatnya sahih ya dari para sahabat ya radhiyallahu anhum. Jadi kata mereka tidak mungkin ya yang menggugurkan Jumat ini
sholat yang hanya sunnah saja. Ya. Jadi tidak menggugurkan yang wajib kecuali yang wajib juga. Ya, karenanya dikatakan sholat itu wajib. Ya, wajib sebagaimana juga wajibnya Jumat. Baik, itu pendapat pertama. Kemudian yang kedua, sholat itu fardu kifayah, wajib kifayah istilahnya. Ya. Jadi dia wajib kifayah. Apa itu kifayah? Kifayah itu maksudnya, kalau ada sekelompok orang dari kaum muslimin yang sudah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban itu untuk yang lainnya. Tapi kalau semuanya tidak melaksanakan, berdosa semua mereka. Jelas? Jadi kalau ada di satu kampung, semuanya tidak mau melaksanakan ini fardu kifayah ini, berdosa semua mereka. Ya. Tapi kalau sudah ada sebagian yang mengurus, melaksanakan, ya gugur kewajiban itu untuk yang lainnya. Apa contoh-contohnya fardu kifayah? Ya, seperti mengurus jenazah. Itu fardu kifayah, ya, kifayah. Bukan fardu ain. Jadi cukup sebagian saja melaksanakannya, ya. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan, berdosa semua. Satu kampung itu. Ya. Begitu juga yang fardu kifayah itu jihad yang fardu kifayah, ya. Dan kebanyakan jihad itu fardu kifayah, kecuali di 4 kondisi saja atau 3 kondisi saja. Jadi jihad itu fardu kifayah, kecuali dalam 3 kondisi, ya. Nah, pendapat ini yang kedua ini mengatakan ya, salat itu fardu kifayah. Apa dalilnya mereka? Dalilnya mereka sama dengan dalil kelompok pertama. Ya. Sama. Cuman mereka bilang tidak wajib untuk setiap individu karena di salat itu tidak diwajibkan azan. Ya, tidak disyariatkan azan. Dan juga dalam salat Id tidak wajib mendengarkan khutbah. Berbeda dengan Jumat. Ya. Ya. Nah, mereka bilang kalau itu wajib, niscaya khutbahnya itu juga akan wajib didengarkan pada salat Id. Ini pendapat kedua. Jelas ini ya? Ya, jadi mereka beralasan katanya karena di salat Id tidak ada azan. Kemudian khutbahnya tidak wajib. Kalau seandainya salat Id itu wajib, ya niscaya mendengarkan khutbah akan diwajibkan sebagaimana pada salat Jumat. Kemudian yang berikutnya, yang pendapat yang ketiga, ini yang umum yang dikenal di kita. Salat Id itu sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Dan ini mazhabnya Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Pantas saja ya di Indonesia. Ya, ini mazhabnya Imam Syafi'i ternyata. Dan mazhabnya sebagian besar sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau dari mazhab Asy-Syafi'i. Apa dalilnya? Ya, mereka berdalil dengan hadis yang masyhur saya rasa ya. Pernah seorang Arab Badui bertanya tentang kewajiban-kewajiban yang fardu-fardu buat mereka dia. Rasul mengatakan yang pertama itu salat yang 5 waktu. Baik. Kemudian Arab Badui ini bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah saya memiliki kewajiban yang selain 5 waktu itu untuk salat ya? Beliau mengatakan, la, tidak ada. Illa an tatawwa. Ya, kecuali engkau mau melaksanakan yang sunnah. Ya, melaksanakan yang sunnah. Jadi tidak ada kewajiban yang lain ya, selain yang 5 waktu ini, kecuali kalau engkau mau menambah, yaitu dihukumi sebagai ya sunnah. Masuk akal? Jadi mereka bilang dengan dalil hadis ini tidak ada salat yang wajib yang lain kecuali yang 5 waktu ini. Makanya salat Id sunnah. Bisa diterima ini? Baik. Ya, bisa diterima ya. Cuma betul ini ya. Cuma perhatikan ya. Salat 5 waktu itu kan wajib setiap hari. Paham? Sementara salat Id kan sekali setahun. Jadi untuk mengkiaskan kewajiban Id ya, dengan kewajiban salat 5 waktu itu sangat jauh sekali.
Mengerti maksud saya? Ya. Jadi beda sekali karena sholat ini kan sholat ya seperti sholat duha dan segala macam itu kan bisa dikerjakan tiap hari. Nah, sementara Id itu sekali setahun saja. Ya. Jadi kalau kita katakan itu wajib, sebenarnya tidak bertentangan dengan hadis ini. Karena yang beliau sebutkan itu adalah sholat yang dikerjakan harian. Ini sholat yang dikerjakan harian. Tidak berkait dengan sholat yang setahun sekali. Atau mungkin sholat yang pada momen tertentu seperti apa? Sholat kusuf, sholat gerhana. Ya, dan yang semacamnya. Makanya sebagian ulama mengatakan sholat gerhana itu wajib ain juga. Ya, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ya, Wallahu musta'an. Baik, itu dalil yang pertama ya dari mereka. Kemudian mereka berdalil juga dengan tadi yang kita sebutkan, sholat Id ini katanya ada ruku, ada sujudnya, tapi tidak disyariatkan azan. Makanya karena tidak ada azan ya tidak wajib, seperti sholat duha. Ya, ini lagi-lagi beda. Ya, sholat duha dia sholat yang yaumi, yang bisa dikerjakan tiap hari. Ya. Sementara sholat Id cuma setahun sekali. Nah, mana yang rajih dari pendapat-pendapat ini? Yang mana? Iya, pendapat yang pertama, ya lebih kuat pasti. Kalau mau diturun-turunkan sedikit, pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang ketiga itu lemah sekali akhir. Iya, lemah sekali. Ya. Allahumma musta'an. Iya. Sunnah, kalau disebut sunnah muakkadah seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Dia bertanya tentang sholat yang dikerjakan harian setiap waktu. Ya, sementara untuk sholat ini tidak setiap waktu kita kerjakan, dia cuma setahun sekali. Ya. Kemudian untuk mengatakan dia wajib kifayah, wajib kifayah, itu juga kata beliau tidak kuat ya, tidak terlalu kuat karena kalau disebut fardu kifayah itu untuk perkara-perkara yang bisa tercapai maslahat itu dengan perbuatan sebagian orang saja. Ya, seperti apa? Mengurus mayit atau jihad ya, ketika ada negara Islam. Nah, itu maslahat itu bisa tercapai dengan perbuatan sebagian orang. Tapi untuk Idul Fitri dan Idul Adha tidak bisa tercapai itu akhir. Ya, kecuali dengan mengumpulkan seluruh kaum muslimin. Karena dia syiar. Ya, syiarnya kaum muslimin, ya, sama seperti Jumat. Ya, alhamdulillah mungkin karena setahun sekali juga ya. Jadi jarang orang yang tidak mau datang. Tapi khawatirnya itu orang akan memudah-mudahkan nanti. Sekarang saja ada sebagian orang tidak sholat Jumat akhir. Iya. Ya. Walaupun mungkin masih banyak yang takut ya. Iya, sholat sepekan sekali. Nah, khawatirnya kalau kita selalu beranggapan ini sunnah, nanti akan datang satu masa kemudian banyak orang tidak mau sholat Id lagi. Iya. Iya. Jadi pendapat yang pertama ya lebih kuat ya dan lebih selamat. Kalau mau diturunkan lagi ya oke lah, fardu kifayah. Tapi sekali lagi fardu kifayah itu bukan untuk ya dimudah-mudahkan. Ya. Ya, khawatirnya nanti orang akan menggampang-gampangkan masalah ini kemudian mereka tidak melaksanakan ini. Baik. Waktu salat Id kapan? Ya, salat Id itu dimulai setelah matahari meninggi di waktu duha, ya. Kurang lebih kadar tombak ya, seukuran tombak begitu. Kalau sudah agak naik, ya itulah waktu untuk melaksanakan salat Id dan dia berakhir waktunya itu ketika matahari tergelincir. Ketika masuk waktu zuhur. Jadi itu waktu untuk melaksanakan salat Id. Hanya saja yang paling afdal tentu saja kalau salat Idul Adha itu afdalnya di awal waktu supaya kaum muslimin punya banyak waktu untuk menyembelih kurbannya ya. Iya. Sementara kalau salat Idul Fitri ya disunahkan untuk sedikit diakhirkan, bukan diakhirkan sekali, tapi sedikit diakhirkan. Apa tujuannya? Ya, supaya manusia kaum muslimin punya kesempatan untuk mengeluarkan zakat fitrinya. Ya, mengeluarkan zakat fitrinya. Jadi waktu yang afdal untuk mengeluarkan zakat fitri itu sebenarnya di waktu-waktu seperti ini.
Ya, di pagi hari sebelum sholat Id atau di malam harinya. Ya. Itu yang paling afdol. Dan ini tidak butuh sebenarnya kepada panitia-panitia itu. Paham? Karena itu kewajiban setiap kita. Ya, langsung saja kasih ke orang yang membutuhkan, ke orang-orang fakir atau miskin. Ya, kalau diserahkan ke panitia boleh, tapi itu ya di masjid-masjid diberikan mohon di malam Idnya atau mungkin 1 hari sebelum Id. Jangan masih ada 5 hari sudah dikasih berasnya atau ya zakatnya itu. Pas masuk Id sudah habis. Ya. Jadi tujuan zakat fitr itu ya untuk supaya tidak ada orang yang kelaparan di hari yang fitri itu, ya hari yang suci, hari yang berbahagia itu. Jangan sampai ada orang yang menangis kelaparan, masih meminta-minta. Ya, itu tujuannya. Makanya kalau ada yang menyerahkan zakat fitrinya 5 hari sebelum itu salah, keliru. Ya, dan tidak sesuai dengan maksud tujuan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat dia untuk fakir miskin akhir. Ya, bukan untuk penerima beras raskin itu, ya. Kalau penerima raskin itu banyak-banyak masih mampu. Ya, masih punya kemampuan. Jadi yang dimaksud di sini orang yang betul-betul miskin. Ya, yang punya makanan tapi makanan dia cuma cukup sehari paling tidak. Ya. Atau tidak mencukupi bahkan untuk keluarganya. Allahu musta'an. Baik, sekarang di mana sholat itu dikerjakan? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruj yaumul fitri wal adha ila al-musalla. Fa awwalu syai'in yabda' bihi as-shalah." Ya, kata Abu Sa'id, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha itu menuju musalla. Dan yang pertama kali beliau lakukan adalah sholat. Ya, pertama kali beliau lakukan adalah sholat. Jadi dimulai dengan sholat, bukan dengan khutbah. Apa ini maksud musalla ini? Jangan dibayangkan musalla seperti bahasa kita, masjid kecil. Bukan itu. Ya. Musalla yang dimaksud adalah tanah lapang. Ya, tanah lapang. Nah, itu yang beliau kerjakan sholat Id di situ ya bersama kaum muslimin. Dan ingat ini akhir, itu beliau lakukan dan beliau juga yang bersabda, yang pernah mengatakan, "Sholatu fi masjid hadza afdal min alfi sholatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram." Ya, sholat di masjidku ini, masjid apa? Masjid Nabawi, masjidnya sallallahu alaihi wasallam. Sholat di masjidku itu, ya masjidku ini itu lebih afdol daripada 1000 sholat di masjid yang selainnya, kecuali al-masjid al-haram. Bisa dipahami maksud saya? Ya, jadi beliau melaksanakan sholat Id di tanah lapang akhir, dan beliau juga yang bersabda seperti ini, bahwasanya sholat di masjidnya lebih afdol. Ya 1000 sholat ya daripada 1000 sholat di masjid yang lain. Dalam artian lagi beliau tinggalkan masjidnya untuk melaksanakan ini. Walaupun fadilahnya seperti itu, beliau tinggalkan masjidnya untuk melaksanakan sholat Id di tanah lapang. Jelas maksud saya? Iya, apalagi kalau cuma masjid-masjid yang lainnya. Tinggalkan itu lagi dan sholat di tanah lapang. Itu yang sunnah. Ya Allahumma musta'an. Ya. Dan ini tentu saja ya, kecuali kalau punya uzur ya, seperti misalkan hujan atau hari yang sangat dingin sekali mungkin ya, atau berlumpur tanah ya dan sebagainya, ya boleh sholat di masjid. Ada riwayat yang mengatakan itu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat Id di masjid ketika hujan, tapi hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Tapi ya itu uzur, ya boleh saja. Tapi kalau tidak punya uzur, ya sholatlah di tanah lapang. Baik? Ya Allah musta'an. Dan ingat, tujuannya dari sholat Id ini adalah mengumpulkan sebanyak mungkin kaum muslimin di tanah lapang itu. Itu tujuannya. Makanya
tidak layak, ya, sama dengan Jumat, tidak layak ya untuk menjadikan tempat-tempat sholat itu berbilang, ya, banyak, ya, di satu kota atau di satu negeri. Dan ini Allah musta'an tugas pemerintah sebenarnya, ya. Ya, tugas pemerintah. Jadi ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selayaknya tempat sholat itu ya ditentukan oleh pemerintah, ya. Mungkin di satu kota ada sekian tempat saja yang boleh kaum muslimin melaksanakan sholat Id. Ya, seperti itu, sama dengan Jumat. Karena itu tadi, untuk mencapai tujuan ini, sebanyak mungkin kaum muslimin berkumpul di satu tempat, ya, sebagai syiar. Ya, tapi sayangnya di zaman sekarang Allahul Musta'an, tiap masjid bikin sholat Id. Ya, banyak seperti itu kan? Jadi tiap kompleks bikin sholat Id juga. Malas mereka mau keluar. Ya. Ya, susah juga karena tidak ada yang atur, ya, tidak ada yang atur. Dan lagi masyarakat kita jahil tentang masalah ini. Akhirnya ya bikin sholat Id sendiri-sendiri. Makanya kalau bisa berlapang dadalah. Ya, kalau memang ada yang bangun masjid yang baru misalkan, kemudian sudah ada kebiasaan setiap tahun mengerjakan sholat Id di tanah lapang itu, tidak usah bikin lagi yang baru itu, sudahlah, ya. Ya, berkumpul saja ramai-ramai di tempat yang sudah biasa kita kerjakan itu. Allahumma musta'an. Jelas ini? Ya, jangan memperbanyak lagi jumlah tempat-tempat sholat seperti ini. Cukuplah apa yang sudah ada dan jangan lagi ya mencerai-beraikan kaum muslimin. Apalagi sudah jelas ya tempatnya sedikit mungkin ya, jamaahnya cuma sedikit, kemudian bikin juga sholat di situ. Nah, boleh seperti ini. Allahumma musta'an. Baik, yang terakhir mungkin saya sebutkan di sini. Kalau sunnah-sunnahnya saya rasa mudah saja ya. Disunahkan untuk mandi sebelum pergi sholat ya. Kemudian berhias, memakai yang terbaik. Kemudian khusus Idul Fitri disunahkan makan dulu. Ya, makan dulu kemudian pergi sholat. Adapun kalau untuk Idul Adha ya disunahkan tidak makan dulu. Ya, tidak makan dulu. Kemudian untuk pergi sholat. Seperti itu. Kenapa begini? Ya, karena kalau Idul Fitri hikmahnya itu ya karena ini hari berbuka setelah setahun berpuasa, sebulan berpuasa. Jadi ya itu, supaya tidak berpuasa lagi di hari itu ya kita makan. Adapun Idul Adha itu tadi karena kita punya korban. Ya. Cuma banyak-banyak di kita kan korbannya dipotong nanti jam 10, ya. Ya seperti itu. Tapi tidak ada masalah. Tidak apa-apa kita laksanakan sunnah ini ya. Jadi tidak makan makannya itu nanti kalau selesai pulang dari sholat ya untuk Idul Adha. Kemudian bertakbir ketika keluar dari rumah. Ini sunnah yang mungkin banyak kita abaikan. Jadi ketika berjalan menuju sholat itu jangan cerita, tapi bertakbir. Kalau sudah sampai di tanah lapang sambil menunggu sholat ya bertakbir seperti itu ya. Kemudian termasuk sunnah dan sangat ditekankan sekali ini membawa keluarga wanita, ya, keluarga wanita-wanita kita, istri, anak semuanya dikeluarkan untuk menghadiri sholat Id. Bahkan yang berhalangan sekalipun, yang haid, ya tetap ikut menghadiri itu. Mereka tidak sholat tapi menghadiri ya syiarnya kaum muslimin ini. Ini Allahul Musta'an. Saking pentingnya masalah menghadiri Id. Ya, tapi dengan syarat wanita-wanita ini menjaga adab-adabnya. Ya, memakai hijab yang rapi dan jangan membuat fitnah. Kemudian termasuk sunnah yaitu menyelisihi jalan ketika pergi dan pulang. Jadi pergi dari satu jalan, pulang pilih jalan yang lain. Ini sunnah. Kemudian disunahkan juga berjalan menuju tempat sholat, tidak berkendaraan. Ya, kalau terjangkau. Dan disunahkan ya berpagi-pagi. Baik, yang terakhir mungkin di sini. Bagaimana kita bertakbir? Ya, ini yang perlu diperhatikan ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalil yang sahih yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang redaksi takbir itu. Tidak ada. Tapi diriwayatkan dari beberapa sahabat tentang redaksi-redaksi takbir tersebut. Di antaranya dari Ibnu Mas'ud, ya radhiyallahu anhu.
Beliau mengucapkan kalau bertakbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ini yang sering kita dengarkan. Tapi takbirnya di pertama itu 2 kali saja. Ini Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini yang sering kita baca. Kemudian dari Ibnu Abbas, beliau bertakbir, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Baik, sekali lagi, Ibnu Abbas bertakbir, Allahu Akbar walillahil hamdu, Allahu Akbar wa ajal. Apa artinya ajal? Dari kata jalil, ya, yang mulia, ya. Allahu Akbar wa ajal, Allah yang maha besar dan maha mulia. Allahu Akbar ala ma hadana, Allah maha besar atas petunjuk yang dia berikan pada kami. Itu dari Ibnu Abbas. Kemudian diriwayatkan dari Salman, beliau mengatakan bertakbirlah Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Jelas? Ya, itu dari Salman, ya, radhiyallahu anhu. Allahu Akbar kabira. Iya, ini saja takbir-takbir yang sunnah dari para sahabat. Nah, di zaman sekarang lagi banyak sekali takbir-takbir itu macam-macam. Ini Allahul musta'an. Iya. Yang tidak pernah dikenal oleh para salaf kita. Tidak dikenal oleh para sahabat. Bahkan Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar, beliau mengatakan begini, waqad uhditsa fi hadzal zaman ziyadatun fi dzalika la asla laha. Di zaman ini katanya, di zaman beliau, zamannya beliau Ibnu Hajar, telah diada-adakan tambahan-tambahan yang tidak ada asalnya sama sekali. Ya, tambahan yang tidak ada asalnya, ya, sama sekali. Itu di zamannya beliau. Bagaimana zaman kita sekarang? Ya Allah musta'an. Bahkan takbirnya itu sudah seperti lagu. Ya, ya seperti lagu atau dibuat-buat seperti lagu juga, ya Allah musta'an. Jadi hati-hati yang seperti ini, ya. Ya, itu tidak pernah dikenal, ya, di zaman, ya, para sahabatnya, di zaman para salaf kita. Allah musta'an. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Jam 19:17 waktu saya. Sudah Isya ini. Demikian wallahu a'lam bishawab. Masih ada semuanya yang mau dibahas, tapi cukuplah. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti ditanyakan berkait dengan Id ini, silakan. Kita azan dulu, ya. Nah, silakan. Lewat 36. Satu pertanyaan. Ini Abi. Ya. Jangan diterima. Tidak boleh. Jangan menerima zakat fitri yang dari masjid, akhir. Tidak boleh, ya. Jadi kalau memang mau diterima, ambil tapi kasihkan ke orang lain yang membutuhkan. Alhamdulillah, jangan dimanfaatkan itu. Jelas? Ya Allah. Itu banyak di kita, ya. Jadi masjid-masjid kasih zakat fitri ke masjid, kembali lagi ke masyarakatnya yang kasih-kasih tadi. Buat apa? Mending nggak usah sekalian, ya. Cuma kan wajib, ya, zakat fitri itu wajib. Baik? Ya Allah. Tapi bagaimana kalau kita yang diundang atau khotib di sebuah masjid, apa kita harus duduk? Tergantung, saya rasa kalau yang begitu. Kalau mereka punya alasan yang jelas, insya Allah tidak masalah. Tapi yang problem itu kalau ada masjid yang memaksakan untuk bikin sholat id di situ. Jelas maksud saya ini? Padahal jamaahnya sedikit, kampungnya juga tertutup, terus dipaksa-paksakan bikin sholat id. Itu baiknya jangan diturutilah semuanya. Jelas? Ya. Tapi yang paling penting dari semua itu ya berdakwah. Berdakwah ini sampaikan seperti ini ke pengurus-pengurus masjid, ke saudara-saudara kita. Kalau ada teman-teman yang ngurus masjid, sampaikan juga supaya orang tahu masalah-masalah begini ini. Ya Allah musta'an. Ya mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita, ya, keadaan kaum muslimin. Ayo bertanya masalah Idul Adha atau yang berkait dengan ini, ya.
Iya, iya. Baik. Iya, Allah understand. Sebenarnya kalau untuk di zaman modern ini ada perselisihan ulama tentang itu. Ya. Kembali lagi juga ke perselisihan yang tentang itu, tentang bagaimana itu wukuf yang sudah jelas, kemudian berbeda dengan melihat hilal di negeri lain yang berbeda ternyata. Dan ini juga bercabang dari permasalahan yang sering kita bahas ketika terjadi perbedaan hilal antar negeri. Sebenarnya kalau saya sih kembali ke hukum asal saja yang sering kita pegang gitu, yang kita pegang selama ini. Kita beribadah untuk masalah Id, penetapan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha dan semacamnya itu ditetapkan dengan apa? Ru'yatul hilal. Ya, ru'yatul al-hilal, melihat hilal. Ya, dan kita sepakat di sini insyaallah hisab itu bid'ah. Baik. Dan tidak sah beribadah dengan itu akhir. Itu perkara baru yang tidak pernah dikenal di kalangan sahabat. Para ulama pun tidak kenal itu. Ya. Baik. Jadi sudah, tidak saya sebutkan hisab. Sekarang jadi beribadah itu dengan ru'yatul hilal. Nah, masalah ru'yatul hilal ini ada perbedaan ulama. Ada yang bilang bahwasannya untuk seluruh dunia Islam cukup satu matlak saja, satu tempat terbit saja. Jadi kalau sudah ada yang melihat hilal di sebuah negeri Islam, itu sudah mencukupi untuk semuanya. Iya. Dan ini pendapat sebagian ulama, termasuk Syekh bin Baz, ya, rahimahullah. Iya. Nah, tapi jumhur, mayoritas ulama kita, termasuk di zaman modern ini, ulama-ulama besar seperti Syekh Al-Utsaimin, kemudian Hay'ah Kibaril Ulama, ya, Dewan Ulama Besarnya Saudi, yang waktu itu juga dipimpin oleh Syekh bin Baz. Mereka mayoritasnya berpendapat seperti yang pendapat kedua ini, yang mengatakan bahwasanya tiap negeri itu punya matlaknya sendiri-sendiri. Matlak maksudnya tempat terbit hilal. Ya. Jadi tiap negeri punya matlaknya sendiri-sendiri akhir. Jadi kemungkinan berbedanya hari raya itu sangat, atau Ramadan itu sangat wajar sekali, hal yang sangat mungkin terjadi. Jelas ini? Iya, karena berbeda kan? Dan itu di pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, Syekhul Islam. Beliau pakar kalau dalam masalah ini. Ya. Nah, jadi dengan yang pendapat seperti ini, dan itu pendapat yang kuat insya Allah, yang kita imani selama ini, dengan pendapat seperti itu ya kita katakan tidak perlu dipermasalahkan sebenarnya. Ya. Karena kita beribadah itu dengan melihat hilalnya itu di negeri masing-masing. Jadi kalau seandainya terjadi perbedaan dengan Saudi, ya sudah, tidak ada masalah. Kita berhari raya atau puasa Arafah itu ya sesuai dengan hilal yang ada di negeri kita. Ya. Dan perlu dicatat di sini, untuk orang-orang yang memaksakan harus mengikuti wukuf di Arafah, antum bisa bicara seperti itu karena ada teknologi zaman sekarang. Paham? Kita bisa tahu apa yang terjadi di Saudi, di Makkah sekarang ini. Berita-berita itu bisa sampai sama kita. Jadi kita tahu kapan mereka wukuf. Dan radio atau alat-alat yang semacamnya itu ditemukan kapan? Paling ya kurang lebih 150 atau 200 tahun lalu lah. Belum lama. Nah, selama 12 abad itu kaum muslimin bagaimana mereka berhari raya? Ya dengan bergantung pada hilal yang mereka lihat di negerinya masing-masing aja. Paham maksud saya ini? Ya? Mereka tidak bisa tahu apa yang terjadi di Makkah. Ya. Tidak ada yang kabarkan mereka tentang kapan wukuf itu akan dilakukan. Jadi bagaimana mereka berpuasa Arafah? Ya dengan melihat hilal. Jelas ini ya? Dan saya itu cukup. Ya, karena agama kita kan Islam ini Islam yang universal lahir. Berlaku untuk semua zaman dan semua tempat. Ya. Itu tujuannya Allah menurunkan syariat Islam ini akhir. Dia ya alamiah sifatnya, ya universal. Dia berlaku umum untuk masalah semua manusia di semua zaman. Jadi tidak boleh ya mentang-mentang ada teknologi kemudian kita paksakan itu. Walaupun ya kita hormati pendapat ulama. Ya. Tapi bedakan itu wukuf dengan puasa Arafah.
Karena puasa Arafah itu kan wajib untuk yang selain yang berhaji. Begitu ya. Jadi sebenarnya dia tidak berkait langsung dengan orang yang wukuf di Arafah. Seperti itu kurang lebih. Ini Allah musta'an. Jelas? Ada tanggapan? Ya. Itu terkait dengan tempat. Iya, bagi yang tahu, ya. Maksudnya begini, kita tidak bisa paksakan juga, karena memang ada dua pendapat ulama dalam masalah seperti ini. Ya. Ini kan masalah kontemporer lagi-lagi, karena sudah ada teknologi itu. Baik, sudah ada teknologinya. Cuma ala kulli hal yang pasti, yang diyakini oleh pengikut-pengikut dakwah salafiyah di seluruh dunia, lagi wajib berhari raya dengan pemerintah. Baik, ya wajib berhari raya dengan pemerintah. Jadi kalau mau ada yang mau puasa hari Jumat ya silakan saja, tapi jangan berhari raya hari Sabtu, tidak boleh itu. Karena pemerintah menetapkan Idul Adha hari Ahad. Baik, untuk kita ya sebagai pengikut dakwah salafiyah. Kalau yang di luar pengikut dakwah salafiyah terserah saja, itu urusannya dia. Jelas ini? Ya. Tidak ada masalah insyaAllah, tidak ada masalah. Karena disunahkan juga kan berpuasa di hari-hari ini, 10 hari yang mulia seperti ini, tidak ada masalah insyaAllah. Ya Allah musta'an. Baik, kita tidak bisa paksakan karena berbeda-beda pendapat ulama kalau ditanya tentang ini. Baik, ya Allah musta'an. Baik, cukup saya rasa dulu. Jadi ikhwan mulakan Allah SWT, ini sejak hari Jumat kemarin, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah itu hari Jumat. Pemerintah Republik Indonesia ya. Walaupun kalau di Saudi hilal yang mereka lihat itu tanggal 1 Zulhijjah hari Kamis. Iya, untuk Saudi ya. Dan ini hari-hari yang sangat mulia sekali. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Ya, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah amal-amal saleh di dalamnya selain hari-hari ini. Ya. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah? Tidak juga jihad fi sabilillah? Ya. Ya, beliau mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Ya, bahkan jihad fi sabilillah juga tidak bisa menandingi amal saleh di hari-hari ini. Coba, ya. Jadi jihad fi sabilillah tidak bisa menandingi amal-amal saleh di hari ini. Kecuali, ya. Orang yang pergi berjihad dengan harta dan jiwanya dan dia tidak pulang lagi. Dalam artian dia terbunuh, syahid, ya. Jihad yang benar, ya. Itu saja yang bisa menandingi ini. Kalau cuma jihad saja kemudian dia pulang dengan selamat, itu tidak bisa menandingi ini keutamaan beramal saleh di hari-hari yang mulia seperti ini, ya. Makanya ya perbanyaklah amal saleh, perbanyaklah amal saleh. Apa saja yang mampu kita kerjakan, lakukan kebaikan-kebaikan itu, karena itu sangat dicintai Allah di hari-hari ini dan pahalanya akan berlipat ganda. Ya, pahalanya akan berlipat ganda. Dan jangan lupa untuk bertakbir juga. Ya, takbir itu bisa dibaca di hari-hari ini, ya, takbir yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadi disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya dua sahabat yang mulia Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka ketika tiba hari ini mereka keluar ke pasar kemudian bertakbir dan orang-orang pun ikut bertakbir bersama mereka. Ya, itu sunnah yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Bahkan kita yang belajar ini pun banyak tidak tahu yang seperti itu. Ya. Jadi pergunakan kesempatan untuk banyak berzikir, bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Saya cukupkan dulu syukurannya untuk perhatiannya. Dan jadilah hamba Allah yang sejati. Ya, jadilah pejuang ya untuk agama Allah ini. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.